Biasanya kalau kita konser itu selalu menunjukkan sisi orkestrasi, tapi kali ini kami akan menampilkan dari begitu banyak puluhan hits lagunya Kahitna itu. Ini adalah konser yang sangat spesial, karena ini adalah konser besar pertama Kahitna. Selamat siang teman-teman media, apa kabar semuanya? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di siang menjelang sore hari ini. Selamat siang dan selamat datang di press conference Bank Mandiri mempersembahkan konser Kahitna 2 tahun menuju 40. Dan acara ini dipromotori oleh Enjoy Life Experience berkolaborasi dengan Imagination untuk event konser dan juga kreatifnya. Strategic partner Syah Kreatif dan tentunya didukung oleh Telkomsel. Kami ingin mempersilahkan untuk Anda menyaksikan video berikut ini. Jadi gue akan ngebahas perjalanan gue dan tim dengan Kahitna dimulai dari tahun 2011. Kita membuat sebuah konser yang diawali dengan melaunching sebuah kumpulan cerpen dengan judul Di Antara Kebahagiaan, Cinta, dan Perselingkuhan. Dan konser 25 tahun tersebut alhamdulillah sold out, dilanjutkan dengan suatu hal yang kembali luar biasa kita lakukan di tahun 2016 dengan format Kahitna Love Festival. Di situ kami membuat sebuah format festival di mana Kahitna tidak hanya sendiri, tapi dia didukung oleh 22 artis. Terdapat 6 panggung, 1 panggung utama dengan 5 tematik panggung lainnya. Itu mungkin pertama kali sebuah band dirayakan dalam format festival. Masuk ke dalam perayaan Kahitna ke-36 tahun. Sebenarnya ini perayaan ke-35 tahun karena durasinya per 5 tahun. Dari 25, 30 harus 35, tapi karena COVID. Jadi kita adakan di tahun ke-36. Di situ kita membuat sebuah format pertunjukan yang berbeda lagi. Karena apa? Karena kita membuat 2 format pertunjukan untuk Kahitna. Di sore hari dan di malam hari. 2 tema, yaitu tema colorful dan tema monokrom. Dan tahun ini kita merencanakan suatu hal yang besar untuk Kahitna, di mana nanti ke 40 tahun Kahitna kita akan membuat konser Kahitna dalam format stadium show. Oleh karena itu, di tahun ini kita akan membuat konser menuju 40 tahun Kahitna. Selamat sore semua wartawan media, terima kasih atas hadirannya, meluangkan waktu untuk hadir hari ini untuk kita memberikan informasi yang sangat penting buat industri pertunjukan musik festival musik di Indonesia. Jadi kalau balik ke background saya tadi ditanya itu, jadi seperti tahu Kahitna pertama kali sama saya di institusi saya namanya Berlian Entertainment selama 12 tahun. Pas COVID saya resign karena saat itu saya mikir masa depan pertunjukan nggak ada harapan ya kan. Selama COVID itu, ini curhat dikit apa ya? Biar tahu juga backgroundnya. Selama COVID itu alhamdulillah saya dan tim itu mungkin satu-satunya promotor di Indonesia yang bisa mengadakan pertunjukan, dan alhamdulillah saat itu juga sama Kahitna juga, yaitu drive-in konser. Ya, jadi saya banyak terima kasih juga sama sahabat saya Mas Ferry dari Syah Kreatif, karena akhirnya saya menemukan partner strategis. Kalau kita di sini kan fokusnya lebih ke karya gitu. Jadi faktor lain menurut saya utama dalam sebuah industri pertunjukan apapun itu musik festival itu ya salah satu dukungan adalah dukungan dari private sector, marketing lah gitu bahasanya. Dan menurut saya Bank Mandiri juga luar biasa karena saya tahu di bulan yang sama di beda hari itu juga mensupport event besar internasional yaitu Bruno Mars gitu.
Jadi saya sangat apresiasi banget dengan Bank Mandiri. Makasih Mbak dari pihak Mandiri karena selain mendukung international konten, tapi lokal pun didukung secara all out juga. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Tapi juga saya cukup bangga karena harga tiketnya Kahitna dengan harga tiketnya Bruno Mars sama. Dan satu juga, pokoknya saya senang sama Kahitna, sama Yofi, Mas Hedi dan kawan-kawan ini karena menurut saya emang Boleh kasih tepuk untuk Mas Yofi Widianto ya. Ada sih tempat duduknya? Oh ada. Jadi pada saat pertama kali announce itu saya surprise juga karena surprise-nya kenapa? Karena kita dihajar. Karena gini kan hari gini yang beda sama di zaman dulu ya. Hari ini very sensitif, secara digital very sensitif gitu. Jadi kalau ada orang ngerasa sulit, ngerasa susah, ngerasa ya apapun itu ya itu pasti mereka kan responsif gitu. Karena dengan cepat mereka bisa komplain, bisa kasih komen dan lain-lain. Tapi ya di sisi lain ada kebanggaan juga karena ada satu band di Indonesia pada saat kita announce ada 428.000 unique visitor. Itu bukan unique visitor itu berarti kan ada orangnya, bukan ya saya nggak tahu apakah itu, tapi menurut saya bukan bot, karena kalau bot itu kan kebaca ya gitu secara ini kan bicara teknologi ya, bisa kebacakan gitu. Jadi ada 428.000 orang yang nunggu, ya pantasan aja hang ya kan, sempet hang lah gitu. Tapi di sisi lain saat itu sold out, kita coba lagi buka lagi kedua, sama juga kejadiannya, ratusan ribu juga yang queuing. Jadi memang saya syukuri bahwa memang Kahitna ini memang punya aset yang sangat luar biasa, karya yang luar biasa. Nggak cuman orang senang dengan lagunya, tapi juga orang apresiatif terhadap karya yang dilahirkan dalam bentuk pertunjukan gitu. Karena Kahitna ini beda dulu. Kalau Mas Yofi syaratnya kalau konser ya puasa dong 3 bulan gitu kan. 3 bulan nggak boleh tuh, gue syaratin gitu kan sama manajemen, jangan show dulu dong 3 bulan supaya value-nya naik. Sekarang sih nggak ada tuh, gue announce setiap hari show juga tiket laku-laku aja gitu. Berarti kan memang marketnya sudah acceptable, dia bisa membedakan mana yang Kahitna regular show, mana Kahitna nantinya bakal memberikan pertunjukan yang berbeda dan luar biasa pada saat konser nanti. Sekali lagi saya berterima kasih pada Mas Dino Hamid yang selalu bekerja sama dengan luar biasa, dan banyak cerita rekor bersama yang kita lakukan, baik dari penjualan tiketing dan juga menjadi penyemangat dalam setiap konser-konser kita. Nah, untuk konsep justru karena kita sekarang udah 38 tahun menuju 40 tahun ini, kita punya sebuah konsep tersendiri yang agak berbeda dari yang sebelumnya, berbeda malah sebagainya. Karena kita justru ingin menunjukkan, biasanya kalau kita konser itu selalu menunjukkan sisi orkestrasi. Setiap konser itu dikasih orkestra, dikasih apa, diberikan titik-titik dalam istilah musik Boussier, Grande dan sebagainya dari sisi orkestra. Tapi kali ini kami akan menampilkan dari begitu banyak puluhan hits lagunya Kahitna itu akan kita tampilkan sesuai bagaimana dengan sejarahnya ketika mereka lahir pertama kali muncul. Karena sekarang kan sudah banyak versi-versi lagu Kahitna yang dibawakan bukan cuma Kahitna saja, tapi yang cover-cover juga begitu luar biasa di mana, sehingga kadang-kadang lupa bentuk aslinya itu seperti apa gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita akan tampilkan dari komposisi yang membuat lagu itu bisa menjadi meledak dan didengarkan oleh puluhan ratusan juta, malah sekarang kan udah lebih dari 100 juta ya dan ini menurut aku menjadi tantangan yang penting karena dalam prosesnya kan di album pertama kita punya formasi yang berbeda di komposisi penyanyi, lalu di album kedua tinggal berdua, Carlo dan Hedi Yunus vokalisnya. Tapi mostly sebenarnya tidak pernah ada perubahan anggota personil, sampai akhirnya menambah lagi menjadi 3 formasinya dengan adanya Mario Ginanjar. Nah, seiring dengan waktu, dengan berpulangnya sahabat kita Mas Carlo Sabah, sekarang kita kembali lagi berdua persis dengan kayak ketika zamannya album Cantik, ya kan? Album Cantik kita berdua ya, album Cantik berdua, dan sekarang formasinya jadi berdelapan lagi dengan vokalisnya Hedi dan Mario Ginanjar. Jadi ya bentuknya seperti apa detailnya. Tapi kan Kahitna ini dalam banyak konser-konsernya
seringkali penyanyi itu kerjanya cuma intronya doang awalnya, berikutnya kayaknya audiensnya lebih kenceng nyanyi daripada penyanyinya gitu. Tapi itu menunjukkan rasa kepemilikan yang luar biasa, dan semua terjadi hal tersebut tentu karena juga vokalis-vokalisnya berhasil memberi warna pada lagu-lagu tersebut sehingga lagu itu menjadi addicted dinyanyikan oleh seluruh penjuru negeri. Nah ini makanya salah satu gue suka dari Kahitna juga, kalem-kalem ini semua tantangan digas semua. Kayak 2 tahun lalu 2 show itu menurut gue, karena gue beberapa kali sampai ada kemarin ada international artist deh, saya nawarin bisa nggak show sore sama malam, langsung di reject tuh karena mereka takut fisik kan. Nah Kahitna itu 2 tahun lalu 2 kali show dalam sehari, dan itu stamina dan itu sama persis, nggak ada turun-turunnya tuh barang ya kan, malam-malam lebih panjang durasinya. Nah sekarang ini memang Kang Hedi sama Mario harus dilatih fisiknya karena dia betul ke 360, dia harus Muter ya. menyapa ya kan orang-orang yang beli tiket sama dengan nilai tiket Bruno Mars itu. Ya kan, ini tugasnya untuk menyamaratakan ya kan servisnya sebagai penyanyi. Kita lihat nanti kan, tapi gue yakin bisa. Ya kan Mario sama Kang Hedi top lah udah ya kan. Larinya aja maraton. Pokoknya kalau kita bekerja sama dengan Dino Hamid pasti ada sesuatu yang apa nih yang gebrakannya. Nah sekarang itu kita panggungnya 360, jadi dari segala arah orang akan bisa menilai, orang akan bisa nonton, orang akan bisa menikmati, dan kita juga akan menyediakan screen yang berputar, jadi dari semua arah akan tetap kelihatan ekspresi kita, nyanyian kita, dan jadi sebenarnya no room for error sih, karena dari segala arah kita akan dipantau gitu. Tapi ya itu tadi tantangannya akan kita, dan sekarang kita vokalisnya tinggal berdua kan, jadi akan ada adjustment yang buat aku sih, karena biasanya bertiga, kalau Kak Hedi udah pernah berdua sama Mas Carlo aja, tapi kalau tahun ini adalah spesial buat aku pribadi dan mungkin buat Kahitna juga. Ini adalah konser yang sangat spesial karena ini adalah konser besar pertama Kahitna tanpa Mas Carlo, tapi bagi kami sudah tidak ada kesedihan lagi. Hanya ada kebanggaan pernah Ya bentar ya kalau lu nangis. Kayaknya dia duluan yang nangis ya. Tapi enggak, spirit Mas Carlo buat kami akan kami pakai untuk bikin konser yang paling keren nanti gitu. Kalau soal film ini kami sudah ditawari dari banyak, bahkan dari perusahaan film besar juga. Tapi saya memang termasuk agak hati-hati dalam hal ini. Saya juga melihat dari teman-teman yang buat udah juga sebagian, lalu juga saya melihat juga yang membuat history perjalanan cerita itu cara penyampaiannya. Saya belajar dari yang keluar yang udah ada. Tentunya Kahitna ingin ketika keluar nanti akan menjadi sebuah biopik atau film yang bisa dinikmati semuanya dan tidak berjarak. Dan kalau cara pandang yang saya ingin lihat itu adalah Kahitna selalu ingin dilihat sebagai bagian dari teman-teman yang melihat. Jadi begitupun dalam penggarapan sebuah musik, Kahitna selalu ingin menjadi bagian dari pendengar yang merasakan lagunya. Jadi Kahitna tidak pernah ingin merasakan bahwa saya bintang dan teman-teman adalah orang penonton yang datang gitu. Tapi saya adalah bagian dari kehidupan Anda, saya adalah bagian dari teman-teman. Bahkan yang saya rasakan itu mewakili perasaan teman-teman. Dan itu memang ingin selalu saya share dalam bentuk lagu, apalagi dalam film. Kalau film itu Kahitna ditampilkan sebagai bintang saja, itu kami nggak di situ. Kami sama dengan teman semua yang merasakan patah hati, cinta, bahagia, cemburu dan sebagainya. Itu yang kita coba tawarkan pada semuanya. Kalau dalam musik, dalam seni itu tidak ada perlombaan yang exact seperti kalau paling cepat siapa atau paling kuat siapa gitu. Tapi kalau dalam musik itu kita berbagi keindahan. Jadi semakin banyak yang indah-indah, kalau buat kita semakin suka gitu. Dan Kahitna alhamdulillah dalam perjalanannya tahun ini 38 tahun kita mempunyai sound yang distinktif. Yang ketika orang baru mendengar intronya Mas Yofi pianonya atau suara Kak Hedi masuk atau kita bernyanyi bersama-sama, orang pasti akan tahu ini Kahitna ya, ini Kahitna ya gitu. Jadi dan itu adalah proses yang tidak mudah juga karena banyak gempuran dari luar yang
kita bikin dong yang lagi tren, atau bikin ini dong yang lagi asik nih, sekarang sound-soundnya tuh gini gitu. Tentu saja kita dengarkan semuanya. Kita dengarkan, setiap hari kita dengarkan musik-musik baru, kita bikin playlist baru di digital platform yang baru-baru keluar, kita dengerin semua untuk referensi kita. Cuman pada saat kita berkarya, kita berusaha tetap menjadi Kahitna. Karena soulmate Kahitna terus menginginkan warna yang distinktif dan unik yang hanya ada di Kahitna. Jadi buat aku mungkin itu kekuatan yang sampai sekarang bisa membedakan Kahitna dengan band-band lain gitu. Dan bukan berarti kita paling bagus, tapi kita berbeda dan mempunyai ciri tersendiri yang sehingga kalau di festival, oh Kahitna memberi warna yang unik tersendiri. Jadi kalau ada band ini, terus ada Kahitna, ada ini, rasanya lebih lengkap. Kahitna itu lagunya mau sekarang, mau dibawain kita, mau dibawain Raisa, mau dibawain Ran, dibawain Haifa, dibawain Tiara, dibawain Arsi, rasanya sama aja, rasanya seperti kemarin juga kita buat. Jadi itu yang membuat kita punya keberuntungan tersendiri. Jadi kalau tadi lihat video di depan, itu memang saya suka dengan baik lagi dengan Kahitna, Mas Yofi, Edi, Mario dan semuanya itu satu, karena kalau bicara pertunjukan, datang, manggung, gonjreng, itu udah semua bisa lakukan. Dan bagaimana nanti 2 tahun lagi itu mereka akan show di stadium itu sebenarnya juga ada artis sebelumnya juga sudah melakukan. Yang kita ingin lakukan hari ini bagaimana secara experience dan engagement itu orang merasakan hal yang benar-benar esensial dalam perjalanan Kahitna gitu. Makanya nanti format yang di JCC nanti itu nanti mungkin kata Mas Yofi tadi bilang akan berbeda karena di situ nanti Kahitna bakal benar-benar ngeband gitu. Karena Kahitna itu basic kan ngeband kan, bukan solois. Beda sama kalau brandnya Mas Yofi atau lagi Yopin His Band itu memang benar-benar konsepnya solois dengan beberapa band dengan beberapa solois gitu. Nah kalau ini benar-benar Kahitna band. Langsung menjawab pertanyaan tadi yang kedua, kenapa R. Malik, Ran, Hi-Fi dan Kim itu sebenarnya Mas Yofi itu pengen memberikan sebuah regenerasi juga gitu, bahwa memang band hari ini tuh memang agak susah ya nemuin band yang benar-benar kayak Kahitna gitu. Malik itu benar satu di antara beberapa gitu yang berhasil gitu. Makanya di sini kita dibawa untuk memberikan wawasan secara musik dan pertunjukan bahwa memang karakteristik band yang seperti Kahitna ini juga punya potensi. Nah, itu mungkin sekarang Juicy Lucy ya, lagi hits-hitsnya gitu kan. Nah, itu kan semua DNA-nya hampir sama tuh. Jadi menurut saya memang Kahitna ini punya identity, punya DNA yang benar-benar harus diadakan regenerasinya. Makanya di pertunjukan nanti 4 band itu menurut kita semua itu salah satu regenerasi Kahitna. Ya, jadi kita total audiens itu sekitar 5.000-an. Karena kita pakai center stage, jadi kita bisa memaksimalkan capacity yang ada di JCC. Dan itu menurut saya secara konser terbesar tuh secara audiens di JCC ya. Nah itu V1, 2, 3 itu bukan ala-ala ya. Kadang-kadang suka ala-ala kan, jual 5, jual 10, jual 15 gitu kan, sold out gitu. Sisanya baru yang ribuan itu di phase terakhir gitu. Kalau ini enggak, ini memang benar-benar phase terakhir itu kita buat itu karena kita mesti mengharapkan ada, balik lagi ada private sector atau sponsor mendukung kita agar ada alokasi buat marketnya gitu. Jadi ini yang tersisa sekitar nggak sampai 10% dari total capacity gitu. Jadi ya bohong, tinggal 300 kan laku. Ya gitu. Jadi ini kondisinya. Jadi sisa tiketnya di final fase terakhir. Wah, jadi kenapa tuh tadi tinggal 300 apa ya? Enggak, jadi memang sebenarnya aku suka berdebat sama Don, bro udah jual aja langsung. Apa Pak Yof, kita tunggu kesadaran teman-teman dari BUMN untuk bantu kita. Dan alhamdulillah akhirnya juga memang ada yang selalu ada yang mensupport sih sebenarnya, tapi kita mencari yang mungkin paling cocok dengan Mas Dino dan tim untuk bekerja sama dan menerima konsepnya. Begitu ya Mas Dino ya? Iya. Dan bahwa tinggal berapa dan sebagainya nanti mungkin justru itu adalah menjadi privilege dari sponsor utama kita untuk bisa melakukan aktivasi dengan
sisa tiketnya setelah diumumkan sekarang, moga-moga tanggal 17 Agustus mungkin sudah habis ya Mas. Semoga ya. Sekali lagi mau berterima kasih untuk Soulmate, untuk rekan-rekan media juga yang mendukung kita untuk mensuarakan adanya konser ini juga. Pokoknya buat semuanya yang akan terlibat dan sudah terlibat di konser ini, saya ucapkan terima kasih. Harapannya nanti konser Kahitna nanti tetap memberikan nilai yang berbeda, memberikan engagement yang luar biasa kepada siapapun yang nonton, sponsor yang bekerja, semua mendapatkan bekas yang baik gitu kan di hati gitu, sehingga nanti menuju ke 40 semangat sama-sama kita membuat hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih, juga terima kasih khusus buat Soulmate yang selalu mendukung Kahitna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.